Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita simak sebuah kisah yang syarat dengan nilai-nilai tradisi dan spiritualitas Islam tentang orang-orang yang terlindungi dari api neraka. Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang ketabahan dan keimanan kepada Allah. Berikut adalah orang yang terlindungi dari api neraka. Pertama, mereka yang kakinya berdebu karena berjuang di jalan Allah. Dalam tradisi Islam, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang menceritakan keutamaan bagi mereka yang berjuang dengan sepenuh hati di jalan Allah. Hadis tersebut menyatakan, barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan dia dari neraka. Ungkapan kakinya berdebu dalam hadis ini bukan hanya secara harfiah, tetapi juga sebagai simbol dari usaha yang sungguh-sungguh dan tulus dalam berjuang di jalan Allah. Dalam tradisi Islam, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang menceritakan keutamaan bagi mereka yang berjuang dengan sepenuh hati di jalan Allah. Hadis tersebut menyatakan, barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan dia dari neraka. Ungkapan kakinya berdebu dalam hadis ini bukan hanya secara harfiah, tetapi juga sebagai simbol dari usaha yang sungguh-sungguh dan tulus dalam berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah bisa berarti berbagai bentuk perjuangan, baik fisik, moral, maupun intelektual, yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mengikuti ajarannya. Dengan berjuang di jalan Allah, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala besar di akhirat, tetapi juga dijanjikan perlindungan dari siksa neraka. Oleh karena itu, keutamaan ini menjadi landasan bagi mereka yang teguh dalam perjuangan spiritual dan moral. Yang kedua, mereka yang tidak mempersekutukan Allah. Surah Al-Maidah ayat 2 mengisyaratkan bahwa orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain telah keluar dari relasi yang benar dengan Sang Pencipta. Mereka yang teguh dalam keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, mereka yang menjaga salat 5 waktu. Barang siapa yang selalu menjaga salat wajib yang 5 waktu, maka haram baginya masuk neraka. Ini mencakup menjaga kebersihan wudu, menunaikan salat pada waktu yang ditetapkan, dan melaksanakan rukuk dan sujud dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga dalam perang sabilillah. Menangis karena takut kepada Allah adalah tanda ketakwaan yang mendalam. Yang kelima, mereka yang memberi makan anak-anak. Rasulullah menegaskan bahwa siapapun yang memberikan makanan kepada anak-anak akan mendapatkan perlindungan dari api neraka. Ini menunjukkan kebaikan dan kepedulian kepada sesama yang sangat mulia di mata Allah. Yang keenam, mereka yang memiliki sikap lembut dan ramah diharamkan atas neraka setiap orang yang mudah urusannya, yang lembut, yang gampang lagi dekat dengan manusia lainnya. Sikap yang lembut dan ramah mencerminkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang ketujuh, mereka yang memperbanyak istighfar. Memohon ampunan kepada Allah merupakan tanda dari hati yang rendah hati dan menyadari kesalahan serta kekurangan diri. Dengan memohon ampunan, kita membuka pintu rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, mereka yang menjaga mata dari hal yang haram.
Dalam Islam, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak pantas adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandangan adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan iman yang manis rasanya di hatinya." Ini menunjukkan pentingnya menjaga diri dari godaan dan memelihara keimanan. Yang kesembilan, mereka yang menjaga lisan dari ghibah dan fitnah. Menjaga lisan dari ghibah, menggunjing, dan fitnah, menuduh tanpa bukti, sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang menjaga lisannya dari ghibah, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Ini menekankan pentingnya menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang ke-10, mereka yang berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga adalah salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga hingga kukira ia akan mewariskannya." Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan berlaku adil serta ramah kepada mereka. Yang ke-11, mereka yang berusaha menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebersihan itu sebagian dari iman." Ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, mereka yang berdoa dengan khusyuk dan tawadhu. Doa yang dilakukan dengan khusyuk dan tawadhu, rendah hati, adalah doa yang paling dekat dengan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Ini menunjukkan pentingnya berdoa dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, mereka yang berlaku adil dan jujur. Keadilan dan kejujuran adalah dua pilar penting dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan." Surah An-Nahl 90. Berlaku adil dan jujur tidak hanya memperkuat tatanan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, mereka yang menjaga silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan kerabat dan saudara adalah ajaran yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan keluarga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15, mereka yang sabar dan tidak mudah marah. Sabar adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hadiah yang lebih besar dan lebih luas daripada sabar." Sabar dalam menghadapi cobaan dan tidak mudah marah adalah tanda kekuatan iman dan keteguhan hati. Yang ke-16, mereka yang berzakat dan bersedekah. Zakat dan sedekah adalah dua amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Surah At-Taubah 103. Berzakat dan bersedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga hati, serta menjadi sarana untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang ke-17, mereka yang berpuasa dengan ikhlas. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Puasa yang dilakukan dengan ikhlas adalah latihan untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-18, mereka yang berhaji dengan penuh kesungguhan. Haji adalah rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." Surah Al-Baqarah 196. Melaksanakan haji dengan penuh kesungguhan adalah manifestasi dari keimanan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-19, mereka yang menjaga keutamaan malam. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Surah Al-Qadr 1-3. Mereka yang beribadah dan berdoa dengan khusyuk pada malam ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ke-20, mereka yang menjaga hak-hak orang lain. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak orang lain, baik itu hak atas properti, kehormatan, atau hak-hak sosial lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengambil hak saudaranya secara zalim, hendaklah ia membebaskannya hari ini sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham di akhirat." Ini menunjukkan pentingnya berlaku adil dan tidak menzalimi orang lain. Yang ke-21, mereka yang menjaga kesucian dan kebersihan hati. Menjaga hati dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Itulah hati." Ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian hati untuk kehidupan yang berkah. Yang ke-22, mereka yang menjaga kehormatan dan kesucian diri. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri. Allah berfirman, "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya." Surah An-Nur 31. Ini mengajarkan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan dan kesucian. Yang ke-23, mereka yang berusaha untuk selalu bersyukur. Bersyukur adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Surah Ibrahim ayat 7. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah adalah cara untuk mendapatkan lebih banyak keberkahan dalam hidup. Yang ke-24, mereka yang berusaha menjaga keseimbangan hidup. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman, "Dan kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan." Surah Al-Baqarah 143. Menjaga keseimbangan antara ibadah, pekerjaan, keluarga, dan kegiatan sosial adalah kunci untuk kehidupan yang harmonis. Yang ke-25, mereka yang berusaha menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan dan tidak merusak alam adalah bagian dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu merusak tanah, janganlah kamu merusak tanaman, janganlah kamu merusak air." Ini menunjukkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama menyelami mutiara-mutiara hikmah dari ajaran Islam yang agung. Semoga apa yang telah kita bahas menjadi lampu penerang di jalan kehidupan kita dan menjadi bekal untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, membersihkan hati kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan lindungan dari api neraka. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ajaran-ajarannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.